Kronologi ambulans Puskesmas Lebong masuk jurang di Bengkulu Tengah. Kronologi ambulans Puskesmas Kota Donok, Kabupaten Lebong masuk jurang di Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, Selasa 10 Oktober 2023. Dodi Saputra, sopir ambulans Puskesmas Kota Donok, Kabupaten Lebong mengungkapkan detik-detik kecelakaan yang mengakibatkan 2 penumpang meninggal dunia. Dodi bersama 5 penumpangnya berangkat dari Kabupaten Lebong sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat untuk membawa pasien bernama Fatmawati melakukan cuci darah di RSHD Kota Bengkulu. Namun, saat melintas di Desa Talang 4, Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, ambulans yang dikendarai oleh Dodi lepas kendali. Kondisinya jalan licin setelah hujan, jadi mobil sempat miring ke kanan lalu coba saya kontrol. Tapi mobil malah belok ke kiri kemudian menghantam pohon baru terperosok ke jurang, ujar Dodi pada Selasa 10 Oktober 2023. Setelah terperosok ke jurang sedalam 4 meter, Dodi mengaku sudah tidak mengingat apapun lagi dan mengalami syok. Saya tidak ingat lagi, tapi tidak lama setelah kejadian ada warga yang langsung datang menolong, ungkapnya. Sopir Puskesmas Kota Donok yang telah bekerja selama 6 bulan tersebut mengaku selain jalanan yang licin, angin ban yang terlalu kencang. Padahal ban belakang itu baru, tapi memang angin bannya tadi terlalu kencang, kata Dodi. Saat kejadian, keluarga pasien bernama Mardani meninggal dunia di tempat. Lalu setelah mendapatkan perawatan di RSUD Bengkulu Tengah, pasien bernama Fatmawati juga meninggal dunia. Saat ini, Dodi beserta keneknya sudah berada di Satlantas Polres Bengkulu Tengah untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Menurut kronologi dari laporan saksi maupun dari pengemudi, tragedi murni laka tunggal. Saat itu mereka berjalan dari arah Kebayang menuju Kota Bengkulu dan menuju ke rumah sakit kota. Di saat di TKP, tikungan dan juga keadaan pasca hujan, jalanan masih basah. Ya, mungkin dengan kecepatan tinggi, jalan basah, jadi terjadilah kontrol kurang tidak terkendali oleh pengemudi. Oke, Pak, dari informasi terkini ada berapa korban dalam kecelakaan ini, Pak? Untuk saat ini itu ada korban meninggal dunia 2, luka berat 1 dan luka ringan 2. Pak, ini yang meninggal dunia ini ada hubungan keluarga, Pak? Jadi di dalam itu ada pasien yang diantar di dalam mobil ambulan, yaitu meninggal pasien dengan keluarga si pasien tersebut. Anaknya, Pak? Ya, anaknya. Evakuasi seperti apa? Jadi setelah dari ini 2 korban langsung bawa ke rumah sakit, kita melaksanakan evakuasi mobil ambulan, memang tadi terkendala juga karena masuk agak terperosok di bawah jalan sekitar 4 meteran lah ya. Alhamdulillah tadi berlangsung aman. Dan lancar. Menurut estimasi mungkin musim hujan ini apa mungkin? Ya, kita mengimbau juga untuk selalu pengendara untuk selalu perhatikan keselamatan, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Karena kita apalagi habis jalan kering, berdebu, kesiram hujan nggak terlalu deras, jadi masih ada sebenarnya berakibat agak licin. Untuk sopir Pak, sekarang bagaimana Pak? Jadi untuk pengemudinya dan juga untuk pendamping pengemudi dari Puskesmas ada 2 orang, yaitu dari pengemudi dan pendampingnya saat ini sudah diamankan di kantor Satlantas. Pak, untuk kasusnya sendiri ini seperti apa, Pak? Apakah kita naikkan atau Jadi, seperti apa? kita proses sesuai prosedur, kita ulah TAP, kita proses sesuai dengan prosedurnya. Oke, Pak. Untuk korban sendiri, Pak, udah diserahkan ke pihak keluarga atau belum, Pak? Untuk saat ini masih terakhir masih di rumah sakit dan kita cek kembali untuk yang luka berat juga di rumah sakit. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.